Perkenalkan bagi yang belum tahu saya, nama saya Keisha Lim. Saya bawa buku, jadi bukan mau khotbah ya, tapi saya kesaksian. Sebab buku ini diri saya bersama Tuhan. Dan di mana judul kesaksian saya adalah petualangan saya bersama Tuhan. Dan pertama-tama saya mau saksikan dulu bahwa bagaimana saya pertama perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saya ini lahir dan tumbuh besar dari sebuah keluarga yang broken home. Papa saya seorang mafia judi yang sangat besar dan lumayan terkenal di kota Medan. Dan istrinya sangat banyak, dia mau mengimbangin Raja Salomo ya. So, mama saya bekerja keras dengan kekuatan sendiri untuk membesarkan 5 orang anaknya. Dan saya adalah anak yang paling bungsu. Tapi mama saya dengan kekuatan yang tidak mengerti dalam kebenaran firman. Waktu itu keluarga kami, semuanya kepercayaan kami bukanlah Tuhan, but money. Jadi kepercayaan kami itu uang. Money is everything. Mama bilang kalau kamu tidak punya uang, engkau pasti dihina. Tidak bisa berdiri di dunia ini. Dunia ini keras. Itu quote-nya. Maka kita tumbuh besar dengan bahwa kita itu harus target mencari uang. Uang yang banyak. Nah, di sini sampai saya menjadi ya bisa dikatakan cewek matre ya. Jadi kalau mau cari pasangan harus yang kaya. Karena kan sudah mindset saya tuh udah dijadikan harus cari uang yang banyak. Lalu umur 15 tahun saya suka dance dan saya belajar senam, saya belajar dance. Owner saya mengangkat saya sebagai instruktur. Dan di situ saya udah mulai pintar mencari uang dengan mengajar senam. Saya termasuk seorang instruktur pelatih senam yang di Medan lumayan terkenal. Lalu, thank you. Dan di situ otomatis saya nggak konsentrasi untuk sekolah lagi. Saya sekolah sampai kelas 2 SD. 2 SD, bukan 2 SMP, SMA, no. 2 SD. Dan saya ambisius dengan cari uang dan cari pasangan yang kaya. Singkat cerita saya dapat seorang suami yang financial keluarganya so powerful. Dan impian saya mau ke Eropa, ke Paris juga semua tercapai. Dan di sini saya mau katakan hidup saya sangat kelimpahan. Punya mobil sendiri dan segalanya. Dan saya dikasih karunia Tuhan melahirkan 3 orang anak yang cakep-cakep dan sehat. Puji Tuhan. Itu membawakan semakin saya disayang oleh mertua karena saya melahirkan anak kedua, anak laki-laki. So handsome. Tapi di sini saya mau kasih tahu, waktu saya menjalani hidup saya yang berkelimpahan, kemanapun saya punya grup teman-teman yang saya selalu menjadi kepala sukunya. Tapi suatu hari saya punya segala-galanya dan saya suka fashion. Tapi saya merasa lonely. Saya nggak ngerti kenapa saya bisa merasa lonely. Saya punya segala-galanya. Dan waktu itu suami juga sangat sayang pada saya. Tapi kenapa saya lonely dan hampa rasanya hidup ini. Dan itu pasti saya bertanya terus, kenapa ya? Tapi saya belum ngerti tentang Tuhan. Belum tahu dia. Dan waktu saya bertanya terus menerus dan setiap kali sudah dia mau masuk hari Minggu, itu saya sedih. Dan saya tidak mengerti kenapa saya sedih. Padahal hari Minggu itu suami kadang bawa
kami sama anak-anak sarapan, jalan-jalan, atau kadang dia sibuk, saya bisa bawa mobil sama teman jalan-jalan main, so happy. But I just feel lonely. Dan itu kita nggak tahu, diam-diam Tuhan mendengar. Dan saya sangat bersyukur Tuhan jatuh cinta pada saya. Saya mulai masuk ke satu perjumpaan dengan dia dengan satu proses yang sangat besar. Singkat cerita, suatu hari suami saya punya bisnis yang dia mau join dengan orang untuk ekspor. Dia bagian bisnis yang ekspor import ikan. Dan itu dia harus keluar kota. Kita tinggalnya di kota Medan dan dia harus keluar masuk ke Jakarta. Lama-lama tidak ada istri yang menemani dan dia sangat happy dengan entertainment dan banyak sekali pergaulan yang kita tahu ya kalau yang udah bisnismen. Akhirnya dia jatuh dalam satu perselingkuhan. Di situ awal hidup saya hancur dan saya bingung. Anak saya masih kecil-kecil, yang bungsu baru umur 1 tahun karena dia baru lahir 1 tahun. Dan di situ saya bilang tinggalkanlah. Saya sempat sujud kepada dia, minta dia tinggalkan perempuan itu dan kembali pada kami. Tapi sorry, dia bilang dia malah mau menceraikan saya. Oke, singkat cerita, akhirnya kita divorce, kita cerai. Dan tadinya saya pikir waktu setelah cerai saya itu minta 3 anak ini untuk saya. Dan saya bilang kamu yang nafkahin kami, saya yang membesarkan anak-anak ini, saya yang mendidik anak-anak ini. Karena saya hanya punya anak-anak ini dan saya tidak perlu kerja, saya bisa melihat anak-anak ini dengan baik. Tapi ternyata dari neneknya, keluarga besar mereka tidak setuju. Ya bisa dimaklumkan sih karena cucu satu-satunya itu hanya dari saya. Dan suami saya itu adalah anak laki-laki satu-satunya. Dan di sini ada rebut-rebutan anak, tapi saya pasti kalah karena saya nggak punya power. Keluarga saya miskin, keluarga dia powerful sekali, dalam keuangan juga mereka sangat berkuasa, apapun mereka bisa lakukan. So keluarga saya, orang tua saya mengatakan, udah deh, kamu juga nggak bisa besarin anak-anak, kamu nggak ada apa-apanya. Kamu cuma bisa ngajar senam, seberapalah income kamu. Nanti besar juga ikut kamu. Oke. Pertama saya bingung dan saling lepaskan 2 anak saya, Rebecca Fiora dan Samuel Tristan. Waktu itu mereka masih umur sekitar, ya masih kecil untuk mereka. Dan di sini hari demi hari, minggu demi minggu saya melewati hidup yang sangat sengsara sekali karena saya satu-satunya saya merindukan anak-anak ini karena saya selalu melihat anak-anak ini tumbuh besar, tapi saya kehilangan sekali. Nah, mulai dari ini saya minta sebuah rumah. Saat kita cerai, saya minta sebuah rumah. Mama saya yang mendukung untuk saya minta pada mertua saya sebuah rumah dan mereka berikan itu. Saya beli rumah di Jakarta waktu itu di Komplek Citra Garden 2. Tapi saya harus terpisah dengan 2 anak yang di Medan. Singkat cerita saya mulai make a deal sama mantan suami saya bahwa setiap hari Minggu saya telepon ya, anak-anak ada komunikasi dengan saya. Dia bilang iya, tapi setelah saya pindah ke Jakarta, tidak ada lagi itu semuanya. Bahkan sampai anak saya yang paling besar, Rebecca, setelah itu dia cerita, Mami,
Saya asal udah hari Minggu pagi saya bangun, saya duduk di samping telepon itu, saya tunggu telepon mami. Tapi mereka marahin. Dan singkat ceritanya saya terpaksa cari akal lagi, saya telepon di sekolah di mana HP teman saya. Ya puji Tuhan karena saya orangnya friendly, so saya banyak sekali teman di Medan dan mereka banyak membantu saya. Pakai HP mereka saya telepon, pas anak-anak lagi break keluar main, kata kita ngobrol sebentar. Nah akhirnya saya nggak tahan dengan hidup seperti itu. Saya bilang sama Tuhan saya mau balik ke Medan supaya saya bisa melihat anak-anak. Tapi di sini pas kali cici saya, dia udah meninggal, yaitu maminya Michelle, ponakan saya. Mereka dua membawa saya ke gereja, mulai mengenal Tuhan. Dan waktu itu dia bawa saya ke gereja pas pertama kali Pak Niko yang menjadi gembalanya yang berkhotbah. Dan anehnya setiap kali saya ikut mereka ke gereja, khotbahnya itu semua tentang pengampunan. Nah, setelah perjumpaan, Tuhan pasti mengajari kita melepaskan pengampunan. Saya selalu catat. So, susah sekali ya melepaskan pengampunan pada orang yang telah melukai hati kita. Mantan suami yang mengkhianati keluarga ini, mertua yang merebut anak-anak bahkan tidak boleh berjumpa. Susah sekali. Tapi puji Tuhan saya diberikan iman oleh Tuhan harus taat. Tapi saya tidak mengerti bagaimana caranya. Setiap kali malam saya cuman yang satu yang kecil yang ikut saya, dia kalau udah tidur saya mulai doa, Tuhan saya mau mengampuni, mau sebut namanya susah sekali nggak bisa. Di suatu hari cici saya seperti peka, dia mau bertemu saya dan dia bilang, Ling, kamu harus lepaskan pengampunan pada mantan suamimu dan mertuamu. Kalau kamu gak bisa, kamu harus minta Roh Kudus yang menolong. Oh gitu ya, oke. Saya mulai minta Roh Kudus, tolong saya hari demi hari, kalau saya nggak salah, hari keempat. Tiba-tiba ada rasa belas kasihan. Saya tidak bisa menggambarkan rasa belas kasihan itu kepada mantan suami saya sampai saya menangis. Saya merasa kasihan sekali pada dia dan begitu juga kepada ibu mertua saya yang merebut anak saya. Ada rasa belas kasihan itu timbul dengan tiba-tiba dan air mata saya mencucur terus. Apakah saya sudah mengampuni Tuhan? Saya tanya Tuhan, Tuhan letakkan di hati saya, doakan mereka. Saya doakan. Gak ngerti juga, lakukan saja. Dan setelah itu, setelah melepaskan pengampunan itu dengan setiap hari saya doakan dan tiba-tiba saya tidak ada rasa benci. Itulah luar biasanya Tuhan kita ya, kita gak sanggup tapi Tuhan mampukan. Dia yang menghapus segala kebencian itu, kemarahan itu, kedendaman itu dari saya, bukan kekuatan saya. Itu jelas sekali. Dan dari begitu saya melepaskan pengampunan kepada mantan suami saya dan ibu mertua saya, Tuhan beri banyak penguayuan hikmat. Tuhan bilang, jual rumah lu, jual rumah kamu dan pindah ke Medan. Saya bilang, oke Tuhan, saya akan jual rumah saya dan kita tahu jual rumah itu tidak gampang dan tidak secepat itu orang mau beli. Kadang bisa bertahun-tahun ya. Tapi tiba-tiba suatu hari sore biasanya di tetangga itu ibu-ibu suka kumpul, nongkrong dan saya tidak pernah ikut kumpul dengan mereka. Karena saya tidak suka yang begituan, tapi hari itu karena saya mau promosi iklankan rumah saya keluar kumpul dan saya bicara basa-basi terus saya bilang rumah saya mau dijual. Gak taunya tetangga saya mau beli. Karena anaknya udah mau nikah, dia bilang, oh pas banget, singkat cerita kita deal, saya jual pada dia dengan singkat waktu sekali. Berarti Tuhan sudah berfirman, dia sudah berkata, pasti terjadi. Kuncinya waktu Tuhan bilang lepaskan pengampunan, saya taat. Dan waktu kita berhasil, semua dibukakan pintu. Dan akhirnya saya pulang ke Medan.
ya mulai menjalankan, saya setiap hari ke sekolah melihat anak-anak saya bahagia sekali walaupun cuma berapa menit. Mereka hai gitu, kadang-kadang saya curi-curi kalau mereka telepon, mami di rumah sudah nggak ada ama, nggak ada siapa-siapa, cuma ada pembantu. Oke, saya datangin, mau itu hujan, mau itu lagi panas, kadang temen juga temenin saya datang. Bukan saya yang nangis waktu ketemu anak saya, tapi teman yang nangis selalu waktu melihat saya ketemu mereka. Dan di situ saya udah mulai belajar firman, belajar doa, tapi hidup saya belum benar-benar kudus. Karena saya masih setengah-setengah. Saya masih mau pakai kekuatan saya. Oke, saya akan nikah lagi. Mungkin pria lain akan membesarkan anak-anak saya atau segala macam itu ada di pikiran saya yang saat itu saya belum benar-benar hidup kudus. Karakter belum benar-benar dibentuk. Dan ini pasti masuk dalam pembentukan karakter. Lalu saya juga mengalami proses yang besar karena lagi mau dibentuk karakter itu untuk hidup kudus. Saya bilang, Tuhan, saya akan balas dendam, saya bisa besarkan anak-anak. Mulai timbul lagi kesombongan itu. Tapi Tuhan bilang, saya gak bisa percaya anak-anak kalau untuk kamu. Karena setiap hari doa saya doa yang salah. Saya mau rebut anak-anak itu dengan ego saya. Tuhan gak akan menjawab. Dan kalian tahu itu berapa lama? 10 tahun. Jangka waktu yang panjang bukan? Penderitaan itu terus berjalan. Bagaimana saya mengalami penderitaan seorang ibu, saya nggak bisa bertemu mereka, saya bertemu mereka itu harus curi-curi. Kadang-kadang saya cari alasan mau bawa mereka makan semangkok bakmi juga itu dimarahi anak-anak, dan mereka kadang-kadang cuma telepon dengan nangis. Dan kadang-kadang saya cuma berapa detik datang ke pagar mereka, rumah mertua saya gede sekali, pagarnya besar, dan saya di pagar mereka di situ, saya cuman doa ya. Tapi saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bilang doa ya sama Tuhan Yesus, hanya itu, nggak bisa berikan kebenaran firman apapun, hanya itu. Anak saya, iya mami, saya mau ikut mami, apalagi yang Kristen ya, yang cowok, karena dia masih kecil. So, lewat tahun demi tahun sampai tahun 2010 itu pas 10 tahun, saya 2001 saya itu mulai divorce. So 2010 di situ mulai saya suatu hari perjumpaan dengan Tuhan, bahwa Tuhan bilang, kamu setiap hari menangis, merasa tidak fair, mau anak-anakmu, tapi kamu tidak pernah mau hidup kudus untuk taat kepadaku. Pasti kita bisa merasakan ya, ada suara-suara itu dalam hati kita. Ada teguran-teguran itu untuk kita. Saya percaya semua orang pasti bisa merasakan itu. Kalau tidak merasakan, dicurigakan. So di situ saya mulai, Tuhan ajari saya bagaimana cara hidup kudus. Tuhan bukakan firman untuk saya, jadilah seperti Maria, duduk diam saja. Oke, bagaimana caranya? Saya suka menyembah. Kalau saya buka lagu penyembahan itu, satu jalan angsa yang saya tinggal itu dengar semua. Di sini ada Hana yang jadi tetangga saya, dia sebagai saksi. Dan di rumah itu saya mulai ngajar senam. Hana adalah murid senam saya, adalah salah satunya murid kesayangan saya. So, nah di sini banyak perubahan-perubahan mulai terjadi, jamahan-jamahan Tuhan, saya belajar banyak firman, tiba-tiba Tuhan bisa mengurapi saya, wow excited banget ya baca firman, ternyata ceritanya asik banget dari kejadian, baca wow seru, sampai saya cepat-cepat masak, cepat-cepat mandi, terus haus sekali, baca lagi. Kenapa? Ternyata semua ada rencana Tuhan. Tuhan bilang kamu harus hafal dulu firman ini sampai ke dalam otakmu. Kamu harus tahu dulu semua firman kebenaran saya, baru bisa saya percayakan pada kamu. Apa yang kamu inginkan akan saya beri. Ya kira-kira pasti begitu kan. Nah setelah itu mulailah suatu hari saya banyak duduk diam, saya mulai baca firman setiap hari, saya mulai cancel semua pergaulan-pergaulan, saya seleksi semua pergaulannya.
Dan tiba-tiba suatu hari Tuhan berbicara, bawa anak-anak keluar. Nah, di sini saya bingung bagaimana saya bawa anak-anak keluar. Tapi saya bilang, Tuhan, saya tidak mau pakai ego lagi rebut anak-anak. Tapi Tuhan bilang, kamu harus rebut anak-anak ini keluar untuk selamatkan mereka dari dosa maut. Ya, kita tahu ya. Bagaimana caranya itu saya nggak ngerti lagi, tapi di sini saya sangat ragu dan setiap hari saya tanya, Tuhan, bagaimana saya bawa anak-anak ini keluar? Inilah gaya hidup saya bersama Tuhan. Saat saya ragu, saat saya takut, saya bingung, saya bukan curhat kepada siapapun, karena saya curhat salah orang itu akan mendaunkan saya dan akan mengajar saya yang mungkin tidak masuk akal. Tapi saya datang kepada Tuhan, saya minta firman-Nya. Ini gaya saya selalu begitu saya tanya, saya buka firman dan firman-Nya itu hidup sekali. Semua firman yang dibukakan Tuhan selama setahun, tahun 2010 sampai tahun 2011, selama setahun. Setiap kali saya tanya, Tuhan, benarkah saya bawa anak-anak ini keluar, Tuhan? Tuhan selalu kasih beberapa firman yang saya catat di sini, bahwa ada Ulangan, ada Yesaya 54, ada Kejadian, pergilah seperti imannya Abraham, dan kamu harus mendidik anak-anakmu pagi, siang, sore, malam. Lalu Amsal 31, anak-anakmu akan mengucap bahagia, bukan syukur, bahagia. Artinya anak-anakmu, sampai ke Yesaya 60 Tuhan berikan konfirmasinya banyak sekali di firman sini yang saya pegang. Di mana Tuhan bilang, Yesaya 54, semua anak-anakmu akan menjadi muridku. Wow, bukankah ini konfirmasi bahwa saya bisa membawa anak-anak ini dengan Tuhan? Karena firman-Nya yang saya pegang, bukan dari perkataan-kataan orang. Kalau dari perkataan orang, kalau untuk dukungan dari orang-orang, gak ada. Cuma saya punya 2 teman, yang satu Ernie, yang satu Linda. Linda itu adalah cicinya Yosifa. Mereka berdualah yang sekutu dengan saya. Itu saya tahu Tuhan mengirim mereka 2 untuk mendukung iman saya. Tapi tetap fokus saya, firman-Nya yang kupegang. Nah, di sini banyak firman-Nya yang kupegang, dan di sini saya mulai setiap hari saat saya down, saya bilang, Tuhan, ini janji firman-Mu. Tuhan, bukakan lagi, dan terus bukakan lagi. Sampai masuk ke tahun 2011, hati saya udah mulai deg-degan. Tuhan, tahun ini loh Tuhan, saya udah harus bawa anak-anak ini keluar. Karena saya harus tunggu bulan 6, anak-anak selesai sekolah, mereka harus lagi rapotnya untuk pindah ke kota lain kan. Nah, di sini tiba waktunya, saya bilang, Tuhan, saya kan harus ke kota mana? Saya tanya pada Tuhan, harus ke kota mana Tuhan? Dan lalu dengan konfirmasi yang Tuhan berikan pada saya di Ulangan, di firman Ulangan, bahwa Tuhan bilang, keluar dari kota Mesir, yang negeri yang akan kuberikan kepadamu bukan seperti negeri di Mesir, tapi negeri yang akan kuberikan kepadamu adalah yang gunung-gunung lembah, yang penuh airnya. Kita tahu, dan itu saya nangkap bahwa kota yang bergunung di Indonesia kebanyakan airnya yaitu kota Bandung. Saya bilang, Tuhan, kenapa nggak pilih kota Jakarta ya? Karena Jakarta itu banyak teman saya, termasuk ada Hana, dia sudah menikah di Jakarta ini, dan ada banyak keluarga saya semua di Jakarta, banyak kenalan saya. Tapi Tuhan pilih kota Bandung. Bandung, saya tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada satupun orang yang saya kenal, bahkan saya sendiri tidak pernah ke Bandung. Saya tidak ada gambaran sama sekali di Bandung. Percayalah, kalau mau masuk ke rancangan Tuhan, ke rencana Tuhan, biasanya Tuhan selalu suruh kita lawan arus. Benar ya, Pastor? Lawan arus. Sangat deg-degan, saya bilang, wow, kota Bandung Tuhan. Saya harus kemana, gimana caranya. Dan bukan tidak ada serangan ya, serangan banyak sekali bahkan dari teman-teman Komsel. Dia adalah leader saya bahkan. Apalagi tetangga, teman-teman, orang tua saya.
Semua tidak ada yang mendukung, semuanya menjatuhkan iman saya. Saya hanya bisa sujud nangis dan saya buka lagi firman-Nya di mana janji-janjinya yang telah Dia berikan kepada saya, banyak di sini firman-Nya. Dan saya bilang, Tuhan, anak-anak saya akan menjadi murid-murid-Mu. Saya hanya ingin mereka selamat dari dosa maut. Murid-murid senam saya aja saya ingin mereka selamat, apalagi anak-anak kandung saya sendiri. Nah di sini saya bilang, Tuhan, saya belum pernah ke Bandung, saya butuh survei. Tapi saya nggak punya uang, Tuhan. Karena di situ waktu itu setelah cerai dari bapak mertua saya setiap bulan kasih 3 juta. Kenapa saya sebutkan nominalnya 3 juta? Karena ini nanti ada sesi kedua kesaksian saya. Ini Tuhan genapi. Waktu itu saya takut, saya bilang, Tuhan, kalau saya bawa anak-anak ini semua keluar, 3 juta ini pasti nggak akan dikirim lagi. Karena mereka kan nggak kasih anak-anak ini untuk saya. Pasti diancam selama 10 tahun, mereka mengancam kalau kamu bertemu anak-anak tidak ada uang lagi. Mereka ngancam anak-anak dan anak-anak itu bersabar karena takut maminya nggak dapat uang. Lalu saya bilang, Tuhan gimana ya, saya tidak akan punya 3 juta, kalau saya bawa anak-anak keluar. Tapi suara itu kuat sekali, Tuhan bilang, percayakah kamu padaku? Itu membuat saya nangis. Ya Tuhan, aku percaya, aku harus percaya. Nah singkat cerita, tiba-tiba suatu hari tetangga saya kira-kira 2-3 pintu rumah datang, ketok pintu, Ling, rumah saya mau dijual loh. Dia bilang gitu, kalau ada yang mau beli, kamu info dan saya akan kasih komisi ya. Oh oke. Saya cuek aja karena saya rasa itu gak segampang itu. Tapi tiba-tiba setelah 2 hari, teman komsel saya salah satunya telepon saya. Ling, saya mau beli rumah tapi yang sekitar tempat kamu dekat dengan pasar, enak banget di situ. Oh ya, tetangga saya mau jual. Singkat cerita, deal dan saya dapat komisi. Komisi itu untuk apa? Tuhan janjikan, pergi survei ke Bandung, kamu butuh uang itu. Punya uang, tapi tidak punya teman untuk bersama pergi survei. Saya minta lagi, Tuhan mau sama siapa saya survei ke sana. Gak lama teman saya yang 2 ini, si Erni sama Linda, telepon. Ling, kita jalan-jalan yuk, ini ada paket murah Air Asia. Dari Medan ke Surabaya, Surabaya ke Jakarta, lalu Jakarta ke Bandung, Bandung pulang ke Medan. Terus saya bilang, tapi saya nggak mau ke Surabaya, saya nggak mau habisin uang itu, uang saya komisi ini cuma sedikit. Saya mau kalau ke Jakarta, lalu ke Bandung. Waduh, ya udah kamu nyusul aja. Oke, saya bilang, saya nyusul. Tapi tiba-tiba setelah seminggu, mereka ditelepon dari Air Asia bahwa pesawat yang dari Medan ke Surabaya di cancel. Dan itu pasti dibayar refund kembali. Yang ada adalah dari Medan langsung ke Jakarta, dari Jakarta langsung ke Bandung. Dan saya pergi bersama 2 teman saya tidak perlu nyusul, saya pasti takut. Dan kurang enak kan, lebih enak bersama mereka berdua dan kita bertiga. Di situ ada satu yang suka bahasa roh, yaitu Linda cicinya Yosifa, yang satu suka bernyanyi, wah seru sekali. Punya teman yang unity secara hati itu kita sangat butuh, mintalah pada Tuhan yang unity secara hati. Lalu kita ke Bandung, mereka bingung, gimana survei, mau survei sekolah anakmu, mau survei rumah gimana ya? Tenang aja, saya udah sombong lah ceritanya, udah belagu, tenang aja Tuhan pasti sediakan gitu, tapi padahal deg-degan juga gitu. Tapi ternyata benar, saudara dari si Erni keluar kota dan dia bilang itu mobil kalau mau pakai aja ya, isi bensin sendiri. Kita dapat pakai mobilnya, lalu kita 3 cewek bawa mobil ke Bandung. Kita survei satu persatu sambil seperti Yosua, kata Tuhan kamu harus seperti Yosua, karena saya dapat firman itu bahwa saya tanya Tuhan di mana sekolah anak saya, di mana saya harus tinggal. Singkat cerita saya dapat sekolah anak saya dan saya daftarkan mereka, hanya beli formulir dulu belum bayar. Lalu
Singkat cerita saya pulang dengan senang, saya mengabarkan pada anak-anak senang sekali. Yeay, kita udah mau kabur. Ceritanya begitu, namanya anak-anak. Jadi so cute, mereka so cute ya. Nah itu tahun 2011, bulan 3, saya survei ke Bandung. Dan anak saya yang paling kecil saya titipkan kepada guru lesnya, yaitu Wiwi. Nah, oke. Terus setelah itu, mulailah masuk ke bulan 6, mereka udah ujian, saya juga udah deg-degan. Oke. Nah, di sini sebelum masuk ke sini saya akan cerita dulu bahwa tiba-tiba dari mantan saya, mereka sepertinya juga peka ya. Tiba-tiba mereka minta kartu keluarga. Karena kartu keluarga itu, saya waktu di Jakarta, saya itu udah langsung buat sendiri kartu keluarga itu bahwa dia atasnamakan, saya udah cerai, 3 anak ini ikut saya. I'm single parent. Ya kira-kira kartu keluarga seperti itu dan mereka tahu dan suatu hari nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba minta kartu keluarga itu dan saya bingung. Saya kan kurang mengerti ya. Ini benar enggak sih? Saya tanya untuk apa? Alasannya, ya nanti saya mau sekolahkan anak-anak ke luar negeri gimana gini. Saya kurang ngerti waktu itu. Terus saya cuma bilang, Tuhan saya percaya ya sama kamu, mereka tidak akan macam-macam. Oke deh Tuhan, saya serahkan aja kartu keluarga itu. Dan kartu keluarga itu saya berikan kepada anak saya Fiora, saya titip dia. Yang herannya anak saya Fiora, dia ngambil kartu keluarga ini dan dia pulang ke rumah neneknya, dia tidak memberikan kepada papanya atau siapapun di rumah itu. Tapi dia cuman taruh di meja makan samping. Oke, dia naik ke atas kamar mandi karena dia berpulang sekolah. Kartu keluarga ini tidak ada yang sentuh, tidak ada yang tahu. Taruhlah di meja. Besoknya saya sudah ada janji dengan Pak RT saya karena KTP saya itu udah expired. Perhatikan, KTP saya expired. KTP yang dulu itu selalu sangat amburadul ya, tidak ada statusnya gitu. Jadi saya bilang, Pak RT saya itu orangnya pendiam ya, baik gitu. Pak saya mau perpanjang KTP, oke dia bilang. Terus saya iseng tanya dia, Pak apakah kartu keluarga itu begini saya ceritakan dan dengan tiba-tiba dia padahal tidak tahu suami saya itu masih hidup atau mati, dia tidak tahu, dia cuma tahu rumah ini seorang ibu dan seorang anak kecil aja begitu. Dia bilang, hati-hati Bu, jangan-jangan mantan suami ibu itu mau mengubah kartu keluarganya. Nanti ibu tidak dapat 3 anak semua. Saya kaget, tapi saya heran, dia bukanlah orang yang setegas itu dan dia orangnya pendiam, lembut. Tapi tiba-tiba waktu itu dia seperti berbicara yang begitu berwibawa Bapak ini. Oke, saya bilang, begitu dia pulang saya udah mulai ketakutan. Gak lama seorang ibu murid senam saya, dia sangat sayang saya, dia seperti mama saya. Dia datang bawain kue kasih saya, terus saya tanya lagi pada dia, aduh Ling kenapa kamu kasih begini? Wah sama lagi, orang kedua, waduh Tuhan saya salah ini ya, saya kasih kartu keluarga gimana. Terus saya telepon anak saya, Fiora kartu keluarganya udah dikasih ya ke papa atau ke ama. Tunggu saya lihat mami, lalu lihat turun, belum mami masih di meja, simpan cepet simpan. Saya bilang saya udah langsung udah excited banget. Oke mami, dia turun dia simpan, besoknya dia serahkan kepada saya kembali. Oke, lalu setelah berapa hari KTP saya pun selesai datang dan sudah ada statusnya. Akan saya katakan statusnya apa. Ini KTP saya waktu saya sambung 2010 ya. Jadi keberangkatan saya bersama anak-anak itu 2011. Berarti 1 tahun ya. KTP saya waktu diperpanjang sampai saya mau berangkat 1 tahun ya. Ingat. Nah, tibalah waktunya 2011 bulan 6 saya udah mau pergi ambil raport. Waktu itu saya pakai topi, pakai kacamata supaya tidak ada yang tanda saya karena saat-saat seperti ini 1 orang pun saya tidak bisa percaya. Walaupun banyak teman yang saya kenal saya tidak akan percaya karena keluarga mantan saya itu powerful sekali.
Dan saya sembunyi-sembunyi, yang mendoakan saya 2 orang teman saya di belakang. Keisha, kita berdoa untuk kamu, kita berdoa untuk kamu. Iya, saya udah deg-degan sekali. Tapi luar biasanya sampai saya ke sekolah di situ, saya harus datangin 2 guru. Yang satu guru Fiora, yang satu guru Tristan. Mereka, guru-guru ini tidak kenal saya. Karena dulu waktu belum divorce, anak-anak ini saya sekolahkan ke Metodis. Setelah divorce, papanya pindah ke sekolah yang Buddha. Nah, jadi guru-gurunya itu tidak ada yang kenal saya, semuanya papanya yang ngurus. Tapi di sini saya cerita, Pak, begini, nggak tahu kenapa dia punya belas kasihan, tiba-tiba gurunya, Bu, saya mendukung Ibu, Tristan memang harus ikut Ibu, dia selalu melamun. Dan saya bukan pintar mendidik anak-anak sekolah ya, tapi mungkin mereka tidak semangat hidup dan hancur sekali nilai mereka, bahkan sampai tidak naik kelas. Nah di sini gurunya ini bisa sepakat dengan saya, dia yang urus semua rapotnya untuk regalisir. Tapi waktu mau ngambil surat raport ini untuk ke kantor pendidikan mau diregalisir, kita harus ke bank yang setiap bulan bayar iuran. Jadi melalui bank kan. Dan di sini saya serahkan pada orang banknya bahwa semua sudah lunas. Dia bilang, oke, semua sudah lunas. Tapi maaf Bu, karena dari awal pendaftarannya atas nama suami Ibu. Jadi harus kembali yang ditanda tangan suami Ibu. Waktu itu saya ke bank, saya bersama Fiora berdua. Kita dua itu sudah bingung. Impossible, tidak mungkin. Tapi tiba-tiba Roh Kudus bilang, ambil KTP kamu. Kalian tahu status KTP saya apa? Cerai mati. Padahal suami saya belum mati. Saya keluarkan KTP saya. Saya bilang, Bu, maaf. Karena saya masih nggak berani bilang suami saya mati. Rasanya, aduh Tuhan, ampunilah saya. Saya cuma sorong, Bu, ini KTP saya. Dan waktu dia lihat, oh maaf Bu, maaf. Ternyata suami Ibu udah mati. Fiora langsung balikan mukanya dan saya bilang, maafkan kami Tuhan. Saya mau kasih tahu, dari firman yang Tuhan berikan sampai ke mimpi, semuanya Tuhan bilang, jadilah imanmu seperti Abraham, jadilah seperti Musa membawa anak-anakmu keluar, seperti Musa membawa bangsa Israel keluar. Dan Tuhan yang akan membuat mujizat itu. Mujizatnya apa? Yang belau terbelah. Status KTP saya. Dari situ dia suruh saya tanda tangan. Dan untungnya dia tidak minta surat kematian suami saya. Puji Tuhan ya. Saya sampai gemetar tanda tangan. Dia bilang, oke Bu, ini suratnya sudah boleh diregalisir. Dari sini kita bisa berangkat ke Bandung. Tuhan begitu luar biasa. Saya mungkin sampai di sesi ini dulu ya, karena Pastor JJ udah mau khotbah. Ditunggu sesi kedua nextnya, bagaimana saya akan bertanggung jawab dengan dosa saya dan bagaimana Tuhan juga menguji. Kamu bilang mengampuni, buktikan semua itu. So pasti ada happy endingnya. Sebab firman Amsal 16 mengatakan, jika Tuhan berkenan, musuh pun diperdamaikan. Haleluya. Yes, Tuhan memberkati. Oke, Pastor. Thank you so much. Mari kita bangkit berdiri semuanya. Persiapkan diri kita untuk firman yang akan disampaikan pada sore hari ini. Masih sore ya? Bagi saudara di rumah, persiapkan Alkitabmu, persiapkan dirimu. Firman Tuhan akan diberitakan kepada kita. Amin. Amin. Yes. Tuhan, Kau sempurna dalam rencanamu dan karyamu.
serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu, Tuhan. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana